Apa kabar pula atas pelaporan Gus Abbas Buntet? Orang yang tidak tahu latar belakangnya, dan apalagi bila video ini akan diputar 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin latar belakangnya apa, kajian nasab. Maka semoga turunan dari peristiwa ini kalau memang dilanjutkan akan mengarah kepada tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Arah 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Apa kabar Indonesia Raya? Apa kabar peristiwa Karawang? Sudah berapa bulankah ke hari ini? Bagaimanakah pengembangan persoalan tersebut? Mungkin sebagian dari kita sudah lupa bahwa ada peristiwa yang menyakitkan kita semua karena rombongan kiai dihadang oleh sekelompok orang. Dan sudah dilakukan penanganan. Sampai batas yang kami informasikan sudah ada 4 tersangka tapi 3 yang ditahan. Lantas bagaimana kelanjutannya? Apakah hanya sampai seperti itu atau bagaimana? Karena peristiwa ini tentu tidak hanya begitu saja terjadi. Saya yakin bukan persoalan spontanitas. Nampaknya harus ada pengkajian latar belakang peristiwanya, karena hal itu berkaitan dengan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait dengan nasab kaum Ba'alwi yang kemudian disusul oleh pembongkaran berbagai hal berkenaan dengan pengaburan sejarah dan sejenisnya. Dan apa kabar pula atas pelaporan Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahshi atau yang akrab disapa Gus Abbas Buntet? Ini juga tidak kalah pentingnya menurut hemat saya. Kenapa? Karena peristiwa ini berlatar belakang pengajian, dan pengajian ini pun berlatar belakang kajian nasab. Lalu ada satu peristiwa yang membuat Gus Abbas kemudian dilaporkan dengan tuduhan dalam ceramahnya dalam acara Haul di Gresik pada 5 Agustus 2024 tersebut dianggap atau menyimpan atau mengandung ujaran kebencian sehingga dilaporkan. Ada 3 pasal. Ada 3 pasal. Coba, yang pertama kita mencantumkan pasal 45 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terus kita juga menyampaikan terkait pasal 156 pasal 157 KUHP terkait ujaran kebencian juga. Jadi pada intinya kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Polres Gresik dan diproses secara hukum. Silakan wahai Abbas Buntet, buktikan bahwa diri Anda tidak bersalah. Karena ini sudah ada laporan, maka kalau sebagai warga negara yang baik, ya Anda harus datang ke Polres Gresik untuk mengklarifikasi. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari pelapor? Sudah ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Rakyat puas ya? Puas. Alhamdulillah. Jadi tugas kita sekarang tinggal menunggu proses pelaporan ini, tindak lanjutnya. Insya Allah kita berharap Polres Gresik bisa bertindak sesuai dengan hukum agar Jawa Timur tetap kondusif. Amin. Ini juga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain agar jangan lagi mengundang penceramah-penceramah yang sifatnya provokatif. Dengan penyampaian orang-orang dalam video tadi, pasti orang yang tidak tahu latar belakangnya, dan apalagi bila video ini akan diputar 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun, akan terngiang-ngiang Gus Abbas Buntet telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, yakni ujaran kebencian. Apa iya Gus Abbas melakukan hal itu dalam ceramahnya? Maka karena sudah dilaporkan, semestinya ya ada proses. Dan sekali lagi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi kelanjutan dari peristiwa tersebut. Saya tegaskan kembali saudara-saudaraku sekalian, kenapa hal ini saya anggap penting, yaitu tadi untuk tidak mewariskan persoalan kepada anak cucu kita. Mungkin sekarang kita masih tahu, oh iya saya tahu ceramahnya Gus Abbas sebenarnya begini, tapi belakangan hari seperti apa. Belum lagi kita melihat latar belakang beliau siapa dan ke atasnya siapa. Maka jangan dibiarkan, menurut hemat saya, satu hal yang disangkakan kepada beliau berjalan begitu saja, dilaporkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Saya ingat kasus Gus Dur ya. Bagaimana Gus Dur dituduh
kemudian secara politik ditumbangkan sebagai presiden, butuh waktu tahunan, baru kemarin-kemarin ini kan Gus Dur kemudian dinyatakan tidak bersalah. Sampai akhir hayat beliau belum ada kepastian itu. Walaupun tentu kita sebagai Nahdliyin mengakui atau yakin Gus Dur tidak bersalah. Tapi di mata internasional seperti apa? Atau di mata masyarakat yang tidak mengetahui persoalan persisnya, berarti Gus Dur telah melakukan ini. Seorang ulama besar di kalangan Nahdlatul Ulama. Begitupun pula dengan Gus Abbas Buntet. Hal lain saudara-saudaraku sekalian, seperti pada tayangan ya 4 bulan yang lalu ya, kalau dihitung bulannya dari bulan ini, harapan kami memang atau agar para pelapor itu tidak mencabut laporannya. Karena dengan demikian kita akan melihat latar belakangnya. Dan semoga arahnya juga ke sana. Apa latar belakangnya? Adalah kajian nasab. Jadi intinya Gus Abbas dan Kiai Imad tidak boleh ceramah, kan begitu, di acaranya Kang Wong Bodo di Gresik itu. Kemudian terjadilah demo. Dan yang mendemo itu menurut keterangan Kang Mas Wong Bodo itu bukan orang Gresik tapi dari Surabaya. Dan saya juga dari videonya seperti itu. Dan bahkan ada pengawalan katanya dari pihak kepolisian. Lalu mereka ini berdemo kemudian mendatangi Polres Gresik, dan Polres Gresik sampai mengatakan, ya pihak dari Polres Gresik sampai mengatakan bahwa ini acara hall, jangan diganggu, jangan pula digagalkan. Tetapi kaitannya dengan Kiai Imad sudah berbicara langsung ke Kiai Imad. Apabila Kiai Imad berbicara tentang nasab dan hal-hal yang provokatif, aparat sendiri yang akan menangkapnya. Ini kan luar biasa. Apalagi kalau video ini hanya diambil potongan umpamanya. Tidak menutup kemungkinan itu. Jadi ada Kiai Abbas, ada Kiai Imad. Bagaimana kalau proses ini tidak diselesaikan? Sekali lagi, berapa tahun kemudian orang akan melihat peristiwa itu dengan sisi subjektif yang lebih. Pak polisi sendiri kok. Dan silakan Anda nanti melihat di kolom deskripsi. Insya Allah nanti admin kami akan menayangkan atau mencantumkan di sana tayangan-tayangan pada saat itu, termasuk statement dari aparat kepolisian. Singkatnya, kemudian dalam peristiwa itu ya, Kiai Imad berceramah standar-standar sajalah, gampangnya begitu. Kemudian Gus Abbas, ketika Gus Abbas, menurut hemat saya karena cintanya kepada aparat, karena sayangnya kepada aparat, maka beliau berbicara tegas. Sebab apa? Orang yang menghalang-halangi penyampaian itu, kenapa dibiarkan? Malah orang yang menyampaikan satu kebenaran hasil kajian malah tidak boleh. Copot baju kalian, copot seragam kalian, kurang lebih seperti itu. Dan silakan Anda nanti melihatnya. Maka harus dilihat latar belakangnya. Dan kalau peristiwa pelaporan ini berlangsung, semoga latar belakang ini juga akan diungkap. Latar belakangnya apa? Kajian nasab. Maka ketika bicara kajian nasab, benar atau tidak kajian yang dilakukan oleh Kiai Imad? Harus ada pembuktian, kan begitu? Apa pembuktiannya sesuai dengan teorinya, yaitu library research atau pendekatan dengan kutub, kitab-kitab, kemudian traditional review dan kualitatif secara pendekatan. Dari sisi ini benar nggak Kiai Imad? Kedua, dari sisi ilmu kesejarahan. Ketiga, dari sisi ilmu biologi. Ketika berbicara biologi tentunya ada kaitannya dengan DNA. Semoga turunan dari peristiwa ini, kalau memang dilanjutkan, akan mengarah kepada tes DNA. Jadi tidak hanya berdiri sendiri bahwa Gus Abbas seorang penceramah yang dianggap atau dituduh sebagai pelaku ujaran kebencian. Kenapa hal itu disampaikan oleh Gus Abbas? Karena Kiai Imad dan Gus Abbas tidak boleh menyampaikan persoalan nasab. Kemudian Gus Abbas menyampaikan bahasa yang sangat tegas. Atas ketegasan itu kemudian dilaporkan. Ujungnya karena apa? Persoalan nasab. Lantas bagaimana keabsahan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad? Kenapa tidak boleh disampaikan di atas panggung ceramah? Menurut hemat saya, hasil kajian itu hitam putih, ya. Bukan grey area, bukan abu-abu, hitam putih. Sebelum ada yang bisa mematahkan pendapat satu orang terkait hasil kajian, maka itu adalah kebenaran. Itu kan hitam putih. Itu yang hitam putih tidak boleh disampaikan, apalagi kaitannya dengan klaim diri sebagai zuriyah Nabi yang memiliki konsekuensi hukum secara agama.
Sementara persoalan yang abu-abu seperti persoalan khilafiyah, masalah kunut, masalah yang begini-begini, itu kenapa tidak ada yang mempersoalkan dari pihak kepolisian atau dari pihak mereka yang mendemo Kiai Iman dan Gus Abbas? Sesuatu yang masih abu-abu saja, bebas-bebas saja disampaikan di atas panggung. Sementara persoalan yang hitam putih tidak boleh disampaikan. Ada apa dan bagaimana? Sampai akhirnya terjadilah pelaporan. Saya yakin Anda sudah dapat memahami dari apa yang kami sampaikan ini. Dan ini tiada rasa kebencian terhadap siapapun. Ini demi semua bisa terang benderang. Kalau memang salah, salahnya di mana? Berarti kalau memang salah, salahnya di mana? Kan bisa diruntut sampai kepada hasil kajiannya. Kalau memang tidak salah, sampaikan bahwa beliau memang tidak salah, biar kita tidak mewariskan persoalan yang abu-abu, yang pada akhirnya akan membuat anak cucu kita nanti yang melihat video pada saat kejadian itu berpikir subjektif yang terlebih-lebih. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat kami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.